Jadi, ini adalah kisah tentang seorang pria keren bernama Abu Bakar. Dia adalah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Islam. Dalam bahasa gaul anak muda, kita bisa menyebut dia sebagai bos karena dia punya pengaruh besar dalam agama Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar bin Abi Quhafa. Tapi teman-temannya biasa manggil dia Abu Bakar. Dia dikenal dengan sebutan As-Siddiq, yang artinya orang yang benar. Ini karena dia selalu jujur dan gak bohong. Jadi, Abu Bakar adalah pria yang penuh kejujuran. Abu Bakar lahir sekitar 4 tahun setelah Nabi Muhammad. Mereka berdua tumbuh di Makkah, dan saat muda, Abu Bakar adalah seorang pedagang sukses. Kamu bisa bayangkan dia seperti pengusaha sukses zaman sekarang. Ia dikenal karena kejujurannya dan juga bijaksananya. Abu Bakar adalah tipe orang yang selalu bisa diandalkan dan dihormati oleh teman-temannya. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril, Abu Bakar adalah salah satu yang pertama tahu. Dia segera memeluk Islam, artinya dia langsung jadi orang Islam. Ia adalah teman dekat Nabi Muhammad dan selalu setia mendukungnya. Ketika Islam masih baru dan banyak orang tidak mempercayai, Abu Bakar adalah salah satu yang pertama mempercayai Nabi Muhammad. Selain punya iman yang kuat, Abu Bakar juga memberikan dukungan finansial besar kepada Nabi Muhammad dan umat Islam. Ia bahkan menghabiskan harta bendanya untuk membantu kaum muslim yang kesulitan. Kamu bisa bayangkan dia seperti donatur besar yang membantu perjuangan Islam. Dia juga membantu saudara-saudaranya yang memeluk Islam dan sedang kesulitan. Dia nggak ragu-ragu membantu sesama. Ada satu momen keren dalam hidup Abu Bakar yang harus kita ceritain. Saat banyak muslim yang disiksa dan dianiaya di Mekah, Abu Bakar juga mengalami hal itu. Tapi satu momen yang paling keren adalah saat Nabi Muhammad diizinkan untuk melakukan hijrah migrasi dari Mekah ke Madinah. Ini karena orang-orang di Mekah berencana membunuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memintanya untuk menjadi teman perjalanan dan menyusulnya di Gua Thawr. Di sana, mereka bersembunyi dari pengejaran musuh selama 3 hari. Jadi, Abu Bakar adalah teman sejati yang siap melindungi Nabi Muhammad bahkan ketika nyawanya dalam bahaya. Ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar akhirnya tiba di Madinah, peran Abu Bakar dalam membangun masyarakat Muslim yang baru sangat penting. Ia adalah salah satu sahabat pertama yang membangun masjid di Madinah, yang kemudian dikenal sebagai Masjid Nabawi. Masjid ini adalah tempat suci bagi Muslim, tempat mereka beribadah dan berkumpul. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, itu adalah saat-saat sulit bagi umat Islam. Mereka harus memilih pemimpin baru. Dan tahu nggak siapa yang terpilih? Abu Bakar. Ia dipilih sebagai khalifah pertama dalam Islam setelah kewafatan Nabi Muhammad. Pengangkatannya didukung oleh banyak orang dan dia menjadi pemimpin tunggal dalam urusan politik dan agama Islam. Selama masa kepemimpinannya, Abu Bakar menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan besar adalah pengumpulan Al-Quran dalam satu buku. Waktu itu, Al-Quran sudah ada dalam bentuk tulisan, tapi tersebar di berbagai tempat. Ada yang dihafal oleh sahabat, ada yang ditulis di daun-daunan dan kulit hewan. Abu Bakar merasa penting untuk menyusun semua ayat Al-Quran ini dalam satu buku agar nggak hilang atau berubah. Ini adalah pekerjaan penting untuk melestarikan Al-Quran sebagaimana kita tahu sekarang. Selama masa kepemimpinannya, Abu Bakar juga menghadapi banyak tantangan politik dan militer. Ada suku-suku Arab yang menolak membayar zakat pajak dan mencoba memisahkan diri dari kekhalifahan Islam. Tapi Abu Bakar nggak takut. Dia memutuskan untuk menghadapi mereka dengan tindakan militer untuk menjaga wilayah Islam tetap aman. Salah satu perang terkenal yang dia pimpin adalah Ridha Wars atau Wars of Apostasy, yang melibatkan konflik dengan suku-suku Arab yang memberontak. Salah satu momen keren lainnya dalam kepemimpinan Abu Bakar adalah saat penaklukan wilayah Syam. Wilayah ini mencakup Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Ini adalah salah satu penaklukan terbesar
selama masa kepemimpinannya dan membantu memperluas wilayah Islam. Namun, yang paling penting adalah Abu Bakar selalu berusaha menjalankan prinsip keadilan dan kebenaran dalam memerintah. Dia selalu adil dalam mengambil keputusan dan memperlakukan semua orang sama. Ia hidup dengan sederhana, meskipun dia adalah pemimpin tertinggi umat Islam saat itu. Jadi, dia adalah pemimpin yang adil dan rendah hati. Setelah menjadi khalifah selama sekitar 2 tahun dan 3 bulan, Abu Bakar wafat pada tahun 634 Meter. Setelah kematiannya, kepemimpinan Islam diwariskan kepada sahabatnya yang juga menjadi salah satu khalifah yang paling terkenal dalam sejarah Islam, yaitu Umar bin Khattab. Jadi, Abu Bakar adalah salah satu tokoh paling hebat dalam sejarah Islam. Dia adalah teman sejati Nabi Muhammad dan pemimpin yang adil. Ia juga berperan penting dalam menjaga kesucian Al-Quran.